Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai bentuk aljabar dan persamaan atau pertidaksamaan linear satu atau dua variabel. Pokok bahasan yang akan kami bahas di sini ada 3, yaitu yang pertama ada operasi hitung bentuk aljabar, yang kedua ada persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dan yang ketiga ada persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama ada Aan Khairunisa dengan nomor induk mahasiswa 1908105001. Yang kedua ada Alanisa Dwi Suci dengan nomor induk mahasiswa 1908105008. Yang ketiga ada Muhammad Azril Nurwahyu dengan nomor induk mahasiswa 1908105014. Yang keempat ada Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 1908105020. Yang kelima ada Endah Trilestari dengan nomor induk mahasiswa 1908105026. Dan yang terakhir ada Nuraidah dengan nomor induk mahasiswa 1908105034. Saya Alanisa Dwi Suci selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita buka acara presentasi kelompok 2 ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya kalian dapat menyaksikan dan menyimak presentasi dari kelompok kami. Langsung saja, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Fauzia. Kepada saudari Fauzia, saya persilahkan. Oke, untuk pembahasan pertama ada bentuk aljabar. Yang pertama ada suku-suku pada bentuk aljabar. Suku-suku pada bentuk aljabar adalah seperangkat lambang aljabar yang dapat berupa variabel atau konstanta dan ditulis tanpa tanda operasi penjumlahan atau pengurangan. Suku-suku pada bentuk aljabar dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan dalam kurung plus dan tanda pengurangan dalam kurung min. Yang kedua, ada macam-macam suku pada bentuk aljabar. Terdapat ada 3 macam. Yang pertama ada suku 1 atau suku tunggal. Contohnya X, 2B, min 5P, PQ, dan 2AB. Yang kedua ada suku 2 atau binomial. Contohnya 3 plus A. Dan yang ketiga ada suku banyak. Bentuk umumnya yaitu ada AN X pangkat N plus AN min 1 X pangkat N min 1 plus AN min 2 X pangkat N min 2 plus sampai dengan titik-titik plus A1 X plus A0. Ketiga ada suku sejenis dan tidak sejenis, dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada 2X, min 5X dan 7X. Jenis sukunya yaitu sejenis dan penjelasannya yaitu memiliki variabel yang sama. Yang kedua 8Y pangkat 3Z dan 8YZ pangkat 3. Jenis sukunya yaitu tidak sejenis dan penjelasannya yaitu meskipun variabel sama yaitu Y dan Z, tetapi pangkat variabelnya berbeda.
Yang ketiga ada min 6P pangkat 2 dan 2P pangkat 2. Jenis sukunya yaitu sejenis dan penjelasannya yaitu memiliki variabel yang sama dan pangkat variabelnya juga sama. Oke, untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Alanisa Dwi Suci. Oke, terima kasih Fauzia. Saya Alanisa Dwi Suci akan melanjutkan materi, dan materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai B, operasi hitung bentuk aljabar. Operasi hitung bentuk aljabar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan suku sejenis, yang kedua perkalian dan pembagian bentuk aljabar, yang ketiga pengkuadratan suku 2, yang keempat pemfaktoran. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan suku sejenis. Pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini juga berlaku sifat komutatif dan sifat asosiatif. Sifat komutatif itu apa sih? Sifat komutatif ialah pertukaran. Untuk lebih lengkapnya, sifat komutatif ialah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan yang sama. Bentuk umum dari sifat komutatif yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Di contoh yaitu 2x ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2x. Jadi, walaupun posisi 2x nya berubah dan 3 juga berubah, tetapi ini tidak mengubah arti, tidak mengubah nilai. Ini yang dinamakan sifat komutatif. Lalu sekarang lanjut ke sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu apa sih? Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan ditukarkan hasil tetap sama. Bentuk umum dari sifat asosiatif yaitu buka kurung A ditambah B, tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Sebagai contoh, 3A ditambah 5B dikurangi 2A ditambah 2B. Oh ya, sifat asosiatif ini bisa dikenal dengan sebutan pengelompokan. Lebih ringkasnya artinya pengelompokan. Jadi, dari contoh soal ini kita dapat mengelompokkan suku-suku sejenis. Di sini kan ada variabelnya A dan B. Jadi kita kelompokkan untuk yang pertama variabel A. Di sini ada 3A dan negatif 2A. Maka tuliskan sama dengan buka kurung 3A dikurangi 2A tutup kurung. Lalu untuk variabel yang kedua, variabel B, di sini ada 5B dan 2B, dan keduanya itu sama-sama positif. Jadi kita tuliskan tambah buka kurung 5B ditambah 2B tutup kurung. 3A dikurangi 2A sama dengan A, ditambah 5B ditambah 2B sama dengan 7B, sehingga 3A ditambah 5B dikurangi 2A ditambah 2B sama dengan A ditambah 7B.
Lalu pembahasan yang kedua yaitu perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Yang pertama, perkalian. Untuk A tidak sama dengan 0 dengan A, M, dan N bilangan bulat, maka berlaku A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Sifat-sifat perkalian yaitu diantaranya ada yang pertama, K buka kurung A ditambah B tutup kurung sama dengan K dikali A ditambah K dikali B. Ini bisa diartikan dengan sifat distributif. Sifat distributif ialah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Nah, contoh yang ini, sifat yang ini itu termasuk ke dalam distributif perkalian terhadap penjumlahan. Lalu yang kedua, sifat yang kedua ada K buka kurung A dikurangi B tutup kurung sama dengan K dikali A dikurangi K dikali B. Ini termasuk ke dalam distributif perkalian terhadap pengurangan. Sifat yang ketiga ada buka kurung A ditambah B tutup kurung buka kurung kembali C dikurangi D tutup kurung sama dengan A buka kurung C dikurangi D tutup kurung ditambah B buka kurung C dikurangi D tutup kurung. Dan sifat yang keempat ada buka kurung A dikurangi B tutup kurung buka kurung kembali C ditambah D tutup kurung sama dengan A buka kurung C ditambah D tutup kurung dikurangi B buka kurung C ditambah D tutup kurung. Sebagai contoh, yang pertama ada 9 buka kurung negatif 2x ditambah 7 tutup kurung sama dengan 9 dikali buka kurung negatif 2x tutup kurung ditambah 9 dikali 7 sama dengan 9 dikali negatif 2 itu kan negatif 18. Kita tuliskan negatif 18 dan ini variabelnya X, maka kita tuliskan X ditambah 9 dikali 7 yaitu 63. Maka hasil dari 9 buka kurung negatif 2x ditambah 7 tutup kurung sama dengan negatif 18x ditambah 63. Lalu contoh yang kedua yaitu buka kurung 2y dikurangi 5 tutup kurung buka kurung kembali y ditambah 3 tutup kurung sama dengan 2y dikali dalam kurung y ditambah 3 tutup kurung ditambah buka kurung negatif 5 tutup kurung buka kurung kembali y ditambah 3 tutup kurung. Ini 2y dikali y itu sama dengan 2y kuadrat. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa A pangkat M dikali A pangkat N maka sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya itu ditambahkan. Lalu setelahnya 2y dikali 3. 2 dikali 3 6. Variabelnya itu y, maka tuliskan y. Lalu selanjutnya ada negatif 5 dikali y.
negatif 5Y. Selanjutnya ada negatif 5 dikali 3, yaitu negatif 15. Oke, selanjutnya kita operasikan. Bila ada suku sejenis maka kita satukan. Di sini 2Y kuadrat itu sendirian, maka tuliskan saja langsung 2Y kuadrat. Nah, ini ada 6Y dikurangi 5Y. Itu sama dengan 1Y. Tapi karena 1Y, jadi satunya tidak usah dituliskan, maka kita tuliskan saja Y. Jadi ditambah Y. Terus min 15. Ini sendirian kan, tidak ada temannya, tidak ada konstanta yang lain, maka kita turunkan saja negatif 15. Sehingga buka kurung 2Y dikurangi 5, tutup kurung, buka kurung kembali, Y ditambah 3, tutup kurung, sama dengan 2Y kuadrat ditambah Y dikurangi 15. Lalu yang kedua, pembagian. Untuk A tidak sama dengan 0. Dengan A, M, dan N bilangan bulat, maka berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kalau yang tadi perkalian itu pangkatnya ditambah, maka ini pembagian itu pangkatnya dikurangi. Langsung saja ke contoh. Di sini ada 18P pangkat 3 dibagi 6P pangkat 2. Sama dengan kita tuliskan saja dalam bentuk pecahan agar lebih mudah. Kita tuliskan 18P pangkat 3 sebagai pembilang dan 6P kuadrat sebagai penyebut. Lalu kita kelompokkan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Ini ada koefisiennya 18 sama 6, sehingga 18/6. Dan di sini ada variabelnya P pangkat 3 dan P kuadrat dengan operasi pembagian, sehingga pangkatnya itu kita kurangi. Jadi kita tuliskan P pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 18 dibagi 6 itu 3, dan P pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 1, jadi P pangkat 1. Karena P pangkat 1 kita tuliskan saja P, sehingga 18P pangkat 3 dibagi 6P kuadrat sama dengan 3P. Lalu selanjutnya ada pengkuadratan suku 2. Yang pertama ada A buka kurung A ditambah B tutup kurung dikuadratkan sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung buka kurung kembali A ditambah B tutup kurung sama dengan ini A dikali A, yaitu A kuadrat. Lalu A dikali B dengan tanda positif ya, tulis dulu positif. A kali B AB. Lalu setelahnya B kali A, keduanya positif, maka tuliskan positif. B kali A itu kan BA, cuma karena dalam abjad itu A terlebih dahulu dibanding B, maka kita tuliskan saja AB. Dan ada B dikali B, keduanya positif, maka tuliskan positif B kuadrat sama dengan A kuadrat kan sendirian, kita tuliskan saja langsung A kuadrat. Nah ini ada AB ditambah AB, jadi ada 2AB ditambah B kuadrat. Lalu untuk yang kedua ada buka kurung A dikurangi B tutup kurung
dikuadratkan. Sama dengan buka kurung A dikurangi B, tutup kurung, buka kurung kembali, A dikurangi B, tutup kurung. Sama dengan A dikali A kuadrat. Terus A dikali negatif B, positif dikali negatif. Tuliskan dulu tandanya ya, berarti negatif kan? Tulis negatif. A kali B, AB. Selanjutnya negatif B dikali A, negatif kali positif. Tuliskan negatif. B kali A, BA, tapi kita tuliskan saja AB. Negatif B dikali negatif B, negatif kali negatif yaitu positif. Tuliskan plus B kali B nya B kuadrat. Sama dengan A kuadrat ini sendirian jadi turun saja, A kuadrat. Ini negatif B, negatif AB dikurangi AB. Jadi negatifnya semakin banyak. Jadilah negatif 2AB. Ini tambah B kuadrat. Sehingga buka kurung A dikurangi B, tutup kurung dikuadratkan sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Lalu pembahasan selanjutnya ada pemfaktoran. Yang pertama ada X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan buka kurung X ditambah Y, tutup kurung, buka kurung kembali, X dikurangi Y, tutup kurung. Ini biasa disebut dengan selisih 2 kuadrat. Lalu yang kedua ada X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan buka kurung X ditambah P, tutup kurung, buka kurung kembali, X tambah Q, tutup kurung, dengan P ditambah Q sama dengan B dan P dikali Q sama dengan C. Dan yang ketiga ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan bentuk pecahan dengan pembilang buka kurung AX ditambah P, tutup kurung, buka kurung kembali, AX ditambah Q, tutup kurung, dan penyebut A dengan P ditambah Q sama dengan B dan P dikali Q sama dengan AC. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Azril. Kepada saudara Azril dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu pemfaktoran. Ada 3 contoh yang kami berikan. Yang pertama yaitu X kuadrat plus BX ditambah C sama dengan dalam kurung X plus P dikalikan dalam kurung X plus Q dengan dalam kurung P ditambah Q sama dengan B dan dalam kurung P dikali Q sama dengan C. Yang kedua yaitu X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan dalam kurung X plus Y dikalikan dalam kurung X min Y. Yang ketiga AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan dalam kurung AX plus P dikalikan dalam kurung AX plus Q dibagi A dengan dalam kurung P ditambah Q sama dengan B dan dalam kurung P kali Q sama dengan A dikalikan C. Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. A. Persamaan linear.
suatu persamaan dengan satu variabel yang memiliki pangkat bulat positif dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Bentuk umum X plus B sama dengan 0. Contoh, baik, ini adalah salah satu contoh dari persamaan linear satu variabel. Saya akan mengerjakannya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut ini. 5x min 2 sama dengan 3x plus 10. Langkah pertama, 5x 3 pindah ruas ke sebelah kiri, yang tadinya plus menjadi min 3x sama dengan 2 pindah ruas ke sebelah kanan, yang tadinya min jadi plus 10 tambah 2. Dikarenakan ini sudah sama, x dengan x, angka dengan angka, 5x dikurangi 3 sama dengan 2x sama dengan 10 tambah 2 yaitu 12. X sama dengan 12 per 2. X sama dengan 12 bagi 2 yaitu 6. Jadi himpunan penyelesaian persamaan 5x min 2 sama dengan 3x plus 10 yaitu 6. Mengubah masalah ke dalam matematika berbentuk persamaan linear satu variabel. Pertama, buatlah sketsa atau diagram jika soal memerlukan. Yang kedua, data yang ada dalam soal diterjemahkan dalam satu atau beberapa persamaan atau pertidaksamaan linear. Baik, ini adalah contoh mengubah masalah ke dalam matematika berbentuk persamaan linear. Contohnya, Sugi membeli 3 kg gula pasir. Dia membayar dengan selembar uang 20 ribuan dan menerima kembalian 3.500 rupiah. Nyatakanlah ke dalam matematika jika harga gula X rupiah setiap kilogram. Misal, harga gula dengan X 3 kilogram, harga gula X sama dengan 20.000 dikurangi 3.500. 3x sama dengan 16.500. X sama dengan 16.500 dibagi dengan 3 sama dengan 5.500. Jadi harga gula per kilogramnya ialah 5.000. Selanjutnya akan disampaikan oleh Enda. Selanjutnya yaitu materi pertidaksamaan linear satu variabel. Apa sih pertidaksamaan? Pertidaksamaan adalah kalimat matematika terbuka yang memuat ungkapan lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di contoh di tabel. Di sini ada simbol atau notasi dan ada garis bilangan. Simbol atau notasi yang pertama yaitu X lebih dari A. Gimana sih cara membuat garis bilangannya? Nih caranya, pertama kita buat titik A, lalu kita lihat tandanya itu apa? Tandanya itu lebih dari tanpa sama dengan, maka bulatannya putih di titik A dan arah panahnya itu ke kanan. Yang kedua, X lebih dari sama dengan A.
Sama kita buat titik A, kemudian kita lihat tandanya itu apa. Tandanya lebih dari sama dengan. Ada sama dengannya, jadi A dengan bulatan hitam dan arah panahnya itu ke kanan. Yang ketiga, X kurang dari A. Kita buat titik A dengan bulatan putih karena tandanya tanpa sama dengan dan arah panahnya ke kiri. Yang keempat, X kurang dari sama dengan A. Kita buat titik A dengan bulatan hitam karena tandanya kurang dari sama dengan dan arah panahnya itu ke kiri. Yang selanjutnya, A kurang dari X kurang dari B. Di sini ada dua titik, jadi kita buat titik A dan titik B. Titik A itu karena X lebih dari sama dengan A, maka dengan bulatan hitam dan arah panahnya itu ke kanan. Sedangkan untuk titik B, tandanya kurang dari sama dengan. Jadi bulatannya hitam dengan arah panah ke kiri. Maka di sini terlihat himpunan penyelesaiannya itu ada di antara titik A dan titik B. Yang terakhir, X kurang dari A atau X lebih dari sama dengan B. Titik A, kita buat titik A dan titik B. Dengan titik A menggunakan bulatan putih dan karena tandanya kurang dari dan arah panahnya itu ke kiri. Sedangkan titik B kita buat bulatan hitam karena tandanya lebih dari sama dengan arah panah ke kanan. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai sifat-sifat pertidaksamaan. Di sini terdapat 5 sifat. Yang pertama yaitu sifat tak negatif. Untuk A elemen bilangan real, maka lebih dari sama dengan 0. Sifat yang kedua yaitu sifat transitif. Untuk A, C elemen bilangan real, jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Yang ketiga, sifat penjumlahan. Untuk A, C elemen bilangan real. Jika A kurang dari B, maka A plus C kurang dari B plus C. Jika A lebih dari B, maka A plus C lebih dari B plus C. Dengan catatan jika kedua ruas pertidaksamaan dijumlahkan dengan bilangan yang sama, tidak mengubah tanda ketidaksamaan. Yang keempat, sifat perkalian. Jika A kurang dari B, C lebih dari 0, maka AC kurang dari BC. Jika A lebih dari B, C lebih dari 0, maka AC lebih dari BC. Jika A kurang dari B, C kurang dari 0, maka AC kurang dari BC. Dengan catatan, jika kedua ruas dikalikan dengan bilangan real positif, maka tidak mengubah tanda ketidaksamaan. Sedangkan jika dikalikan dengan bilangan real negatif akan mengubah tanda ketidaksamaan. Sifat yang terakhir yaitu sifat kebalikan. Jika A lebih dari 0, maka 1 per A lebih dari 0. Jika A kurang dari 0, maka 1 per A kurang dari 0. Suatu bilangan dan kebalikannya memiliki tanda yang sama, baik untuk bilangan positif maupun negatif. Kemudian untuk himpunan penyelesaian pertidaksamaan dapat ditunjukkan pada garis bilangan seperti pada contoh di tabel yang sudah saya jelaskan tadi. Lanjut, bagaimana mengubah masalah ke dalam matematika berbentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk menerjemahkan kalimat cerita pada pertidaksamaan linear satu variabel ke dalam kalimat matematika atau model matematika diperlukan beberapa penguasaan tentang pengertian istilah-istilah dan penulisannya dalam pertidaksamaan linear satu variabel. Langsung lihat contoh. Umur Aldi 5 tahun mendatang lebih dari 20 tahun. Nyatakanlah ke dalam matematika jika umur Aldo adalah X tahun. Penyelesaiannya misalkan umur Aldo X ini diketahui pada soal, kemudian kita buat model matematikanya dengan menuliskan apa saja yang diketahui. Di sini 5 tahun mendatang dari umur Aldo atau X,
lebih besar dari 20 tahun. Jadi, X umur Aldo ditambah 5 lebih dari 20. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Aan Khairunisa. Pembahasan selanjutnya adalah persamaan linear dua variabel. Lalu, apa aja sih yang akan dibahas nanti? Nah, pembahasan di materi ini ada 3, yaitu pengertian persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat SPLDV, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan SPLDV. Nah, di sini bakal dibahas ada apa aja sih di dalam SPLDV ini. Nah, yang terakhir, metode penyelesaian SPLDV, yaitu cara untuk menentukan SPLDV. Kita mulai ke pembahasan ya. Nah, untuk pembahasan awal yaitu pengertian SPLDV. Pasti teman-teman ada kan yang belum mengerti apa sih persamaan linear dua variabel itu? Nah, ini penjelasannya. SPLDV adalah sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat 1, dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik maka akan berbentuk garis lurus. Kemudian ada hal-hal yang berhubungan dengan SPLDV. Yang pertama yaitu suku. Nah, sebelumnya kita sudah membahasnya. Jadi untuk mengingat saja bahwa suku contohnya seperti 3X, kemudian X plus 2Y. Yang kedua adalah variabel, yang merupakan pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Biasa dicontohkan dengan huruf abjad kecil. Yaitu yang ketiga adalah koefisien. Nah, untuk koefisien pada bentuk aljabar adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Contohnya, terdapat bentuk aljabar 5Y plus 3X. Nah, jika ditanyakan koefisien dari X, maka jawabannya adalah 3. Yang keempat yaitu konstanta. Untuk konstanta sendiri memiliki arti suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Misalkan, konstanta dari 2x kuadrat plus 3xy plus 7x min y min 8 adalah min 8. Mengapa? Karena min 8 ini berupa bilangan dan tidak memiliki variabel. Adapun bentuk umum dari SPLDV adalah AX plus BY plus C sama dengan 0, dengan A, B, dan C adalah bilangan real dan A maupun B tidak sama dengan 0. Kemudian ada metode penyelesaian SPLDV. Nah, pada metode ini teman-teman bisa dilihat di PPT. Di situ terdapat 4 metode. Yang pertama yaitu metode substitusi. Nah, metode ini adalah metode atau cara menyelesaikan SPLDV dengan mengganti salah satu variabel. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode ini akan dijelaskan dengan contoh berikut. Nah, untuk metode substitusi akan dicontohkan dengan soal tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X plus 3Y sama dengan 15 dan 3X plus 6Y sama dengan 30. Adapun cara-caranya itu, pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu persamaan yang pertama yaitu X plus 3Y sama dengan 15. Maka kita umpamakan X untuk gambaran agar memudahkan untuk melanjutkan mengerjakan soalnya, yaitu dengan X sama dengan min 3Y plus 15. Mengapa ini menjadi min 3Y? Karena 3Y tadi itu berpindah ruas, berpindah tempat, maka yang tadinya plus berubah menjadi min. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang kedua, yaitu 3X plus 6Y sama dengan 30. Langkah pertama yaitu masukkan persamaan 1 ke dalam persamaan 2 untuk mencari nilai Y. Nah, persamaan 1 itu kan min 3Y plus 15 kan. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua, yaitu 3X plus 6Y sama dengan 30 menjadi 3 dalam kurung min 3Y plus 15 plus 6Y sama dengan 30. Nah, kita hasilkan 3 dikali min 3Y sama dengan min 9Y. Kemudian 3 dikali 15 sama dengan 45. Dan 6Y turun karena tidak dihasilkan dengan apa-apa. Kemudian sama dengan 30. Kita kelompokkan dengan yang sama variabelnya, yaitu min 9Y plus 6Y. Min sama plus, karena ini yang besarnya min, maka di sini hasilnya itu min. Nah, min 9 plus 6Y menjadi min 3Y
plus 45 sama dengan 30. Kemudian min 3Y sama dengan 30 turun. Kemudian yang plus 45 ini karena berpindah tempat menjadi min 45. Nah, 30 dikurangi 45 ini sama dengan min 15. Y sama dengan min 15 dibagi min 3 sama dengan 5. Nah, kemudian masukkan hasil Y ini ke dalam salah satu persamaan. Nah, ini kita mencoba dengan menggunakan persamaan yang pertama, yaitu X plus 3Y sama dengan 15. Nah, X plus 3, Y-nya itu diganti menjadi 5 ya. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 15. X plus 15 sama dengan 15. Kemudian X sama dengan 15 turun. Nah, ini berpindah tempat jadi min 15. 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu 0,5. Metode yang kedua yaitu metode eliminasi atau metode menghilangkan, yaitu metode atau cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan mengeliminasi salah satu variabel dengan menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. Nah, adapun contoh untuk mengerjakan metode eliminasi akan menggunakan contoh soal yang pertama. Nah, penyelesaiannya, karena kan judulnya eliminasi, maka kita eliminasi persamaan yang kedua, yaitu 3x plus 6y sama dengan 30. Nah, di sini kita akan dibagi 3. Nah, hasilnya itu x plus 2y sama dengan 10. 3x dibagi 3 sama dengan x. 6y dibagi 3 sama dengan 2y. 30 dibagi 3 sama dengan 10. Kemudian kita masukkan persamaan yang kedua, yaitu X plus 3Y sama dengan 15. Nah, persamaan kedua. Kemudian kita eliminasikan X plus 3Y sama dengan 15 dikurangi X plus 2Y sama dengan 10. X dikurangi X, habiskan. Kemudian 3Y dikurangi 2Y sama dengan Y. Dan 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Maka hasilnya Y sama dengan 5. Kemudian untuk mencari X, nah di sini kita akan mencoba untuk dikalikan agar yang kan ini Y udah diketahui kan. Maka gimana caranya supaya Y ini nih habis? Nah, maka pada persamaan yang pertama kita kalikan 2. Nah, pada persamaan yang kedua kita kali 1 saja. Nah, kemudian kita hasilkan X dikali 2 sama dengan 2X plus 3Y dikali 2 sama dengan 6Y. 15 sama dikali 2 sama dengan 30. Nah, kemudian 3X dikali 1 sama dengan 3X. 6Y dikali 1 sama dengan 6Y. 30 dikali 30. Kemudian kita hasilkan, kurangi ya. Nah, 3x plus 6y sama dengan 30 dikurangi 2x plus 6y sama dengan 30. 3x dikurangi 2x sama dengan x. 6y dikurangi 6y habis. Kemudian 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaian dengan metode ini hasilnya adalah 0,5. Metode yang ketiga yaitu metode campuran. Adapun yang dimaksud dengan metode campuran yaitu suatu cara atau metode yang menyelesaikan suatu persamaan linear dengan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan substitusi secara bersamaan. Nah, untuk metode campuran ini menggunakan kedua metode sebelumnya, yaitu substitusi dan eliminasi. Kita coba dengan soal yang sama ya. Yang pertama yaitu dengan cara seperti yang sebelumnya ya, yang ini itu yang dikali. Nah kita gimana caranya supaya X ini habis terlebih dahulu? Sebenarnya bebas ya penggunaannya, mau Y dulu yang habis atau X yang habis dahulu.
tapi di sini kita akan mencontohkan X-nya. Nah, gimana caranya supaya X ini habis? Maka persamaan yang pertama kita kalikan 3. Kemudian persamaan yang kedua kita kalikan 1. Dengan hasil X dikali 3 menjadi 3X. 3Y dikali 3 sama dengan 9Y. 15 dikali 3 sama dengan 45. Nah, sedangkan yang persamaan kedua karena dikali 1, maka tetap ya 3X plus 6Y sama dengan 30. Kemudian kita dikurangi. Nah, 3X dikurangi 3X habis, karena ini emang tujuan awal kita ya. Kemudian 9Y dikurangi 6Y sama dengan 3Y. 45 dikurangi 30 sama dengan 15. Y sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian kita cari X-nya dengan cara yang pertama tadi, yang substitusi. Nah, kita akan memasukkan nilai Y ke dalam persamaan yang pertama, yaitu X plus 3Y sama dengan 15. X plus 3, Y-nya itu diganti menjadi 5, jadi 3 dikali 5 sama dengan 15. X plus 15 sama dengan 15. X dikurang sama dengan 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu 0,5. Dapat kita buktikan menggunakan ketiga metode tersebut. Nah, dengan soal yang sama, hasilnya itu sama, yaitu 0,5. Nah, yang keempat yaitu metode grafik. Langkah-langkah menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik yaitu tentukan nilai koordinat titik potong masing-masing persamaan sumbu X dan sumbu Y. Gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius. Jika kedua garis pada grafik berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya memiliki satu anggota. Jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Maka dapat dikatakan himpunan penyelesaiannya ialah himpunan kosong dan dapat ditulis dengan simbol pada PPT. Nah, yang terakhir yaitu jika kedua garis saling berhempit, maka himpunan penyelesaiannya mempunyai anggota yang tak terhingga. Untuk contohnya dapat dilihat di modul ya teman-teman. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nur Aidah. Selanjutnya saya akan membahas pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk pengertiannya, pertidaksamaan linier dua variabel adalah kalimat terbuka matematika yang memuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan yang dimaksud adalah lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Untuk umum pertidaksamaan linier dua variabel, yang pertama AX tambah BY kurang dari C. Yang kedua AX tambah BY lebih dari C. Yang ketiga, AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Yang keempat, AX tambah BY lebih dari sama dengan C. Nah, untuk keterangannya, A sama dengan koefisien X, A tidak sama dengan 0. B, koefisien dari Y, B tidak sama dengan 0. Dan C sebagai konstanta. A, B, dan C anggota bilangan real. Selanjutnya metode penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, berbeda dengan penyelesaian dari persamaan linier dua variabel yang berupa himpunan pasangan titik-titik atau jika digambarkan grafiknya akan berupa garis lurus. Penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel berupa daerah penyelesaian. Dalam praktiknya, penyelesaian pertidaksamaan linier bisa diwujudkan daerah arsir atau sebaliknya daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel yang berupa daerah bersih gitu.
Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita bisa melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, ubah tanda ketidaksamaan dari pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Contohnya gini ya. Contohnya ubah tanda kurang dari menjadi sama dengan gitu. Sehingga kita akan memperoleh persamaan linier dua variabel gitu. Langkah yang kedua, gambar dari grafik garis dari persamaan linier dua variabel tadi. Nah, hal ini dilakukan untuk menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dari persamaan. Atau dapat memakai dua titik sembarang yang dilewati oleh garis. Garis akan membagi dua bidang kartesius. Langkah yang ketiga yaitu melakukan uji titik yang tidak dilewati oleh garis. Apabila menghasilkan pernyataan yang benar, artinya daerah tersebut adalah penyelesaiannya. Tetapi jika menghasilkan pernyataan salah, maka bagian lainnya lah yang merupakan penyelesaiannya. Yang selanjutnya, himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel berupa pasangan titik atau koordinat X, Y yang memenuhi pertidaksamaan linier dua variabel tersebut. Himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier dua variabel biasanya disajikan dalam bentuk grafik pada bidang koordinat kartesius. Nah, untuk menggambarkan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier pada sistem koordinat kartesius, perlu diketahui persamaan garis yang memisahkan daerah penyelesaian dan daerah bukan penyelesaian. Untuk tanda kurang dari atau lebih dari digambarkan sebagai garis putus-putus, dan untuk tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan digambarkan sebagai garis penuh. Nah, untuk mengetahui daerah yang merupakan himpunan penyelesaian dapat menggunakan langkah berikut ini. Yang pertama, ganti dulu tanda ketidaksamaan dengan tanda sama dengan. Yang kedua, tentukan titik potong koordinat kartesius dari persamaan linier dua variabel dengan sumbu X dan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0, dan titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0. Yang ketiga, gambarkan grafiknya berupa garis yang menghubungkan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Yang selanjutnya, gunakan sebuah titik uji untuk menguji daerah penyelesaian pertidaksamaan. Dan langkah yang terakhir yaitu berikan arsiran pada daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Lanjut ke contoh soal ya. 6 kurangi 4x lebih dari sama dengan 2x tambah 24. Nah, untuk langkah pertama, pisahkan antara yang punya variabel dengan yang tidak mempunyai variabel. Berarti 4x min 4x dikurangi ditambah berarti 6x berarti 8x.
Berarti himpunan penyelesaian dari bilangan 6 kurangi 4x lebih dari sama dengan 2x tambah 24 adalah x kurang dari sama dengan min 3. Selanjutnya, gambarkan daerah penyelesaian linier berikut pada bidang kartesius. Saya akan kasih contoh. X tambah y kurang dari sama dengan 8, 2x tambah y kurang dari sama dengan 10 dengan x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Lebih dari sama dengan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk angka pertama yaitu ubah dulu ini kurang dari sama dengan nya ke sama dengan x tambah y sama dengan 8. Nah, untuk selanjutnya, untuk menentukan titik koordinat x dan y nya, maka kita bisa buat kotak dulu. X, Y. Nah, untuk x sama dengan 0, berarti x tambah y sama dengan 8. Untuk x 0 berarti jadi y sama dengan 8, berarti y nya 8. Untuk y sama dengan 0 berarti x tambah y sama 8, x tambah 0. Jadi x nya sama dengan 8 ya. Ini untuk bagian pertama. Terus selanjutnya ini sama juga, ini tuh bagian yang kedua. Ubah dulu tanda ininya ya, kurang dari sama dengan nya ubah ke sama dengan 10. Sama buatin dulu. Maaf kalau nggak lurus karena nggak pakai garis. X, Y. Nah, x sama dengan 0. Misal x sama dengan 0 berarti 2x tambah y sama dengan 10. 2 sama berarti y sama dengan 10. Berarti y nya 10. Untuk y sama dengan 0 berarti 2x tambah y sama dengan 10. 2x sama dengan 10 berarti 2x 10 x sama dengan 2 sama dengan 5, berarti x nya 5 nih. Berarti ini juga diagram kartesiusnya. Untuk yang pertama 0 titik x nya itu 0 di sini, 0 di sini, dan y nya 8. Ambil lagi di sini ya 8 nya 8.
8 dan Y-nya 0. Oke, garis pertama seperti berikut ini. Maaf ya kalau tidak lurus, anggap aja lurus gitu. Untuk X tambah Y sama dengan 8. Oke, yang kedua, untuk X-nya 0 dan untuk Y-nya 10. Sini aja ya 10-nya. 10. Dan untuk X-nya 5, sini aja ya. Dan Y-nya 0. Tarik garis dulu. Garisnya seperti ini. Untuk 2X tambah Y sama dengan 10. Oke. Mengingatkan kembali, ingat ya yang tadi yang sebelumnya pernah dijelaskan bahwa daerah penyelesaian adalah daerah yang bersih dan daerah yang bukan penyelesaian adalah daerah yang diarsinya gitu. Untuk titik 0,0 kita substitusikan X ke persamaan ini substitusikan ya. X tambah Y kurang sama dengan 8. Jadi terbukti bahwa terbukti bahwa ini 0 kurang dari sama dengan 8. Nah ini ini titiknya. Berarti daerah penyelesaiannya ini kan, berarti yang bersih, berarti yang diarsirnya ini. Oke, kita arsir. Arsir ya. Selanjutnya persamaan yang kedua, 0 sama 0 untuk 2X tambah Y kurang dari 10, berarti 2 Berarti ini juga yang daerah penyelesaiannya bersih, yang bukan daerah penyelesaiannya diarsir ya. Oke, ini sama. Kemudian ini kan X lebih dari sama dengan 0, berarti yang bukan daerah penyelesaiannya ini kan. Dan ini juga Y lebih dari sama dengan 0, berarti yang bukan daerah penyelesaiannya ini. Nah, berarti daerah penyelesaiannya adalah ini. Oke. Jadi ini ya daerah penyelesaian dari persamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 8 dan 2X tambah Y kurang dari sama dengan 10. Oke, terima kasih kepada saudari Nuraida. Nah teman-teman, kita semua sudah mencapai akhir dari penyampaian materi kali ini. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.